Episode 50. Devano berlari keluar dengan langkah terburu-buru. Untuk pertama kalinya para karyawan melihat direktur muda mereka berlari sekacau itu. Hanya karena mendengar istrinya datang lalu pergi lagi. Ia bahkan tidak peduli beberapa staf menatapnya heran. Pikirannya cuma satu, jangan sampai Nalina keburu pulang. Sementara itu, Nalina sudah hampir masuk lift. Ia menekan tombol sambil berdiri termenung di depan pintu lift yang perlahan terbuka. Pikirannya begitu kacau, sulit memiliki anak. Kalimat itu terus menghantui kepalanya. Bagaimana kalau Devano kecewa? Bagaimana dengan Mama Rani dan Papa Leo? Mereka pasti sangat ingin cucu. Apalagi Devano anak tunggal. Bagaimana kalau dirinya justru menjadi alasan garis keturunan keluarga? Mahendra berhenti, dadanya terasa sesak memikirkan semuanya. Hingga tanpa sadar, pintu lift hampir tertutup. Namun tiba-tiba, sebuah tangan menahan pintu lift itu dengan kuat. Brak, Nalina tersentak kaget. Ia mendongak dan melihat Devano berdiri di sana dengan napas terengah karena berlari terlalu cepat. Rambutnya sedikit berantakan. Kemejanya bahkan terlihat tidak serapi tadi. Tatapan pria itu penuh kepanikan. Devano langsung menarik tangan Nalina keluar dari lift, lalu memeluknya erat tanpa peduli siapa saja yang melihat. Kenapa pergi begitu saja tanpa menemuiku? Suara Devano terdengar sedikit kesal bercampur takut. Nalina yang masih terkejut perlahan mengelus punggung suaminya menenangkan. Tidak apa-apa, aku cuma tidak mau mengganggu pekerjaanmu. Kamu sedang sibuk sekali tadi, aku takut pekerjaanmu tertunda karena aku. Aku cuma ingin mengantarkan makanan kesukaanmu. Sudah siang dan kamu belum makan kan? Nalina tersenyum kecil sambil memegang kedua pipi Devano. Tatapan Devano langsung melunak. Pria itu menghela napas panjang lalu menggenggam tangan istrinya erat. Lain kali jangan begitu. Kalau kamu datang ke sini langsung masuk saja, tidak perlu izin siapapun. Tidak perlu menemui Intan dulu, kamu istriku. Ucapan itu membuat beberapa karyawan yang melihat langsung menahan senyum iri. Sedangkan Nalina hanya mengangguk pelan sambil mengikuti Devano berjalan kembali menuju ruangannya. Namun, di balik langkah tenangnya, pikiran Nalina masih terasa kacau. Semakin ia merasakan cinta Devano, semakin besar rasa takutnya. Bagaimana kalau dirinya tidak bisa memberikan kebahagiaan sempurna untuk pria itu? Bagaimana kalau dirinya tidak bisa memberinya anak? Nalina terus berjalan sambil menunduk. Hingga tidak sadar mereka sudah masuk ke ruangan kerja Devano. Ia masih berdiri diam seperti orang melamun. Devano yang memperhatikan sejak tadi akhirnya mendekat. Tangannya menyentuh pelan wajah Nalina. Nalin, kamu baik-baik saja? Tatapan Devano penuh kekhawatiran. Apa ada masalah? Kamu sakit? Atau ada yang bikin kamu sedih? Nalina langsung tersadar dari lamunannya. Cepat-cepat ia menggeleng. Tidak, aku cuma merasa sedikit bosan akhir-akhir ini. Aku juga sudah mengajukan cuti kuliah sebelum kita menikah. Ucapan itu membuat Devano terdiam. Kamu cuti kuliah? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Nalina tersenyum kecil. Tidak apa-apa, aku cuma ingin fokus dulu sama keluarga kita. Mendengar itu, tatapan Devano berubah hangat. Ia jadi sadar, Nalina sekarang benar-benar berubah. Dulu wanita itu sangat manja, selalu ingin bebas melakukan apapun yang ia suka. Namun setelah semua luka dan perjuangan hidupnya, Nalina berubah menjadi sosok yang jauh lebih dewasa, lembut, tenang, dan entah kenapa, semakin terlihat seperti calon ibu yang hangat. Devano sampai tersenyum sendiri memikirkannya. Ia lalu mencium pipi istrinya lembut. Baiklah kalau begitu, kalau kamu bosan nanti aku ajak kamu jalan. Mau ke pantai, atau kemanapun yang kamu suka. Nalina tersenyum kecil. Namun dalam hatinya, ia justru semakin merasa bersalah. Semua perhatian dan cinta Devano terasa terlalu besar untuknya. Bagaimana kalau dirinya malah menghambat kebahagiaan keluarga ini? Haruskah ia jujur sekarang? Atau diam-diam menjalani pengobatan sendiri? Tapi kalau Devano tahu belakangan, apa dia akan kecewa? Nalina terus berpikir hingga tidak sadar Devano sedang menyuapkan makanan ke mulutnya. Karena terlalu melamun, sedikit saus malah mengenai bibir Nalina. Devano langsung tertawa kecil.
Kamu itu mikirin apa sih sampai begini? Nalina langsung salah tingkah sambil buru-buru membersihkan bibirnya. Dan untuk beberapa detik, mereka tertawa bersama, membuat Nalina perlahan melupakan kesedihannya. Devano bahkan tak memberinya waktu untuk bersedih. Devano memintanya tetap tinggal dan menemaninya. Ia menyandarkan kepalanya di dada Devano. Hanya dengan begitu ia merasa semua bebannya jadi lebih ringan. Hingga ia tertidur dengan nyaman. Setelah itu Devano melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali menatap istrinya. Ia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan Nalin darinya. Ia merasa harus mencari tahu, karena sepertinya Nalin masih enggan menceritakannya. Namun, di balik kegelisahan Devano tentang istrinya, di luar ruangan itu, seseorang sedang tertawa dengan puas. Tamara, dia bahagia setelah menerima kabar dari Koki bahwa semua rencananya sudah berjalan sukses. Lalu Koki mengingatkan, jangan berbuat hal seperti itu lagi. Wah hanya mengiyakan dengan malas. Dan di tangannya, ada salinan hasil pemeriksaan palsu milik Nalina. Bersambung.